Shalom. Shalom. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya. Saya percaya setiap kita diberkati dalam segala hal. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat apapun. Bahkan rohani kita selalu diberkati. Untuk kita semakin cinta sama Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih, sore hari ini kita siapkan hati kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Apa yang sudah kita persiapkan dari rumah untuk kita datang ke rumah Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan persembahkan yang terbaik. Seluruh hidup kita menjadi kepunyaannya. Apa yang kita mau berikan sore hari ini? Bapa, Engkau luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, kami bersyukur. Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Engkau berikan kami Tuhan lebih lagi hati yang rindu dan haus selalu mengagungkan Engkau. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Datang dan penuhi setiap hati kami. Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau sore hari ini Tuhan. Engkau akan memuaskan, akan mengenyangkan. Kami akan mengalami secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami Tuhan, setiap hati anak-anak-Mu Tuhan sore hari ini yang rindu akan Engkau. Kami rindu dipenuhi, kami rindu dipuaskan. Dan kami rindu Tuhan mengalami Engkau secara pribadi. Merasakan hadirat pada sore hari. Kami mau Tuhan lebih lagi beracara penuh Roh Kudus atas ibadah sore hari ini. Engkau yang ambil alih dari awal pertengahan sampai akhir. Malaikat surga berkemah di tempat ini. Bahkan kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi tempat ini. Sejauh mana suara Tuhan, umat-Mu menyembah Engkau, sejauh itu pula Tuhan berkat-Mu Tuhan curahkan atas lingkungan gereja ini. Bapa, terima kasih. Jadi dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ku pandang Tuhan kemuliaan-Mu dapat sore hari ini. Makasih Roh Kudus, terima kasih. Berkarya Roh Kudus atas setiap. Kau layak dipuji dan disembah. Haleluya, haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Amin, amin. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami pun memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
mengagungkan namamu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau datang di hadapan tata kudusmu, mengagungkan kebesaran namamu selama-lamanya. Yesus, 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 Yesus. Irabaya, rabaya, 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 irabaya, rabaya, rabaya, rabaya. Haleluya, haleluya. Berkuasa Engkau Tuhan di bumi di surga. Berkuasa Engkau Tuhan di bumi di surga. Sampai selama-lamanya ku sembah. Sampai selamanya ku sembah, ku puji, ku agungkan Engkau selamanya. Irabaya, rabaya, 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 rabaya. Irabaya, rabaya, 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 rabaya. Irabaya, rabaya, 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 rabaya. Tiada satupun yang luput dari kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang luput semua dari kasih-Mu. Semua merasakan, semua menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Irabaya, rabaya, 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 rabaya. Irabaya, rabaya, 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 rabaya. Irabaya, rabaya, 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 rabaya. Irabaya, segera, rabaya. Kami mau pandang kemuliaan-Mu, kami mau pandang kemuliaan-Mu yang luar biasa, Yesus. Yesus, 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 Yesus. Lama-lamanya Tuhan, lama-lamanya Tuhan. Rabaya, 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 rabaya. Mengalir, 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 memenuhi setiap waktu. Hosana, 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 Hosana. Yes, rabaya, 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 sege, rabaya, 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 rabaya. Yes, 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 yes. Rabaya, 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 rabaya. Kami gak mau sia-siakan Tuhan saat kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan, kami mau menikmati keindahan di dalam hadirat-Mu, Yesus. Di dalam hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Oh, haleluya. Mengalir sukacita, sukacita,
Haleluya, 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 haleluya. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Hirarabaya rabaya 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 sikira rabaya rabaya. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berendam dalam hadirat-Mu, merasakan keindahannya di dalam hadirat. Merasakan indahnya Yesus di dalam Engkau. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Inna rabaya rabaya sekira rabaya rabaya rabaya. Hirabaya rabaya rabaya sekira rabaya 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 sekira rabaya. Hirabaya rabaya sekira rabaya rabaya sekira rabaya rabaya. Hirabaya sekira rabaya sekira. Haleluya, 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 haleluya. Hirabaya rabaya sekira rabaya rabaya. Dicurahkan atas kami, atas kami, atas kami. Shiramaya rabaya 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 sekira. Haleluya, 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 haleluya. Engkau lihat lebih dalam lagi hati setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau lihat lebih dalam lagi isi hati umat-Mu sore. Hirabaya rabaya 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 rabaya. Shirabaya rabaya 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 sekira rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Shirabaya rabaya 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 sekira rabaya rabaya rabaya. Shirabaya rabaya 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 sekira. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Tiada yang seperti Engkau Allah. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau ajaib. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar. Kita akan bangkitkan diri sama-sama di hadapan Tuhan sore hari ini. Tiada seperti Sebab kita punya Allah yang luar biasa. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Engkau besar. perbuatan-Mu ajaib. Yes Tuhan. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
punya Allah yang sungguh besar, ajaib dan perkasa. Bapak terima kasih sore ini kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau. Terus ambil alih Roh Kudus setiap hati kami pada ini. Roh Kudus beracara penuh. Menjadi dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita sama-sama gandengan jalan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri saudara katakan, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita sama-sama katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita akan bergandengan tangan lagi. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya katakan, sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Tunjuk kanan kiri katakan, kau sahabatku, sahabatku, amin. Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dengan iman katakan, tiada yang dapat, memisahkan kita. Amin. Haleluya. Engkau baik, bahkan sangat baik Tuhan. Haleluya. Pujian mengatakan bahwa kita itu sahabat, kita itu saudara. Saya bersyukur bahwa gereja kita bisa menjadi keluarga yang luar biasa. Kita mau tunjukkan ke kanan kiri kita bagaimana kita cara mengasihi kita sesama saudara. Bagaimana aku harus mengatakan
perasaan buat saya dan saudara. Haleluya. Tuhanku baik, sangat baik. Amin. Terima kasih. Haleluya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di dalam hatiku. Oh Tuhanku, Amin. tolong Aku mengatakannya, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Kita akan berhadapan-hadapan, kata ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sambil tunjuk mukanya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Sambil tunjuk orangnya, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Katakan sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang, 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 disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. sayang, sayang. Kita sambil boleh berjoget buat Tuhan. Sayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, sekali lagi katakan glory. Glory, glory, Amin. haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita mau katakan ada satu sobat
hadirat Tuhan Bapa yang terkasih. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa. Satu sobat yang sangat setia. Keadaan kita apapun, Dia selalu setia. Terkadang kita pun jauh dari jalannya, Dia pun tetap setia menunggu kita kembali. Karena Dia yang mengenal setiap pribadi kita. Hanya Yesus yang menjadi tempat penghiburan setiap kita. Apapun keadaan kita sore hari ini, Tuhan mengerti. Karena Dia pribadi yang selalu ngerti atas hidup kita. Jangan biarkan kita terlalu jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan, aku rindu mengenal-Mu Bapa sore hari ini. Mengenal-Mu secara pribadi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Ambil alih setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus. Bekerja Roh Kudus atas kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenal-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaan-Mu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenal-Mu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal-Mu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Mau tolong sangat bawa kembali secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenal-Mu secara pribadi, hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara
lewat firman dan Roh Kudus berkenan, lewat firman dan Roh Kudus berkenan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu, kami meninggikanmu, Banggaanmu secara kami pribadi, memuliakanmu, kami mengagungkanmu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan keagungan, keperkasaan dan kejayaan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Layak terima hormat, layak terima pujian, layak terima keagungan, keperkasaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus Engkau aku tak merasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami merindukan Engkau lebih dari segala apapun juga ya Tuhan. Bahkan kami mendambakan hadirat-Mu melebihi segala-galanya. Kami rindu bahwa kami bisa ada senantiasa dalam hadirat-Mu, menikmati kebersamaan dengan-Mu Tuhan. Dan kami sangat meyakini bahwa hadirat-Mu itulah yang memberikan kepada kami kekuatan, kelepasan, dan juga kelegaan. Oleh sebab itu ya Bapa, mari kiranya Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi pada sore hari ini, dan biarlah kami mengerti setiap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu ini kami bisa belajar firman, dan olehnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Segala yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu, dengan ini aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan demi nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap menerima dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena anugerah dan kemurahannya kita bisa ada pada sore hari ini untuk kita beribadah. Dan setelah kita memuji menyembah Tuhan, mari saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi, kondisi yang semakin kita tidak tahu, begitu ya, kondisi dan keadaannya, dan ditambah lagi ada beberapa hal yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai tanda-tanda kedatangan anak manusia yang sudah sangat semakin jelas sekali. Kemudian ditambahi dengan situasi sosial, situasi ekonomi, situasi politik, situasi yang lain-lainnya yang terjadi di sekitar kita, terkadang membuat beberapa orang percaya itu kemudian mengalami satu kegalauan secara rohani. Ya, tidak hanya kegalauan secara jasmani bahwa apa sih, bagaimana nanti menjalani kehidupan, misalnya seperti itu, bagaimana nanti menjalani sebuah masa depan, mungkin seperti itu. Tetapi kegalauan secara rohani juga terjadi bahwa beberapa orang kemudian merasa, aduh kok doa sekian lama nggak dijawab-jawab gitu ya, kok doa sekian lama sepertinya nggak ada jalan keluar, sepertinya ya tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, sehingga kemudian seseorang juga menjadi sangat capek dalam tanda kutip begitu ya untuk berdoa, hingga pada akhirnya mereka juga menjadi malas berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam semua hal yang seperti itu kita akan belajar dari seorang perempuan Kanaan, atau dalam ejaan yang lain atau tulisan yang lain disebut Syro-Fenisia, di dalam Matius pasal yang ke-15. Matius 15 ayat 21 sampai 28, tapi saya tidak baca sekaligus secara langsung Bapak Ibu Saudara, beberapa hal saja yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat terlebih dahulu ayat 21 dan 22 dari Matius pasal yang ke-15. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saya teruskan dulu ceritanya, hanya sekedar mengingatkan karena saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarkannya. Jadi perempuan ini datang kepada Yesus minta pertolongan karena anaknya yang sakit tadi gitu ya, kerasukan setan dan menderita. Lalu Yesus berkata bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba Israel yang terhilang gitu kan. Kemudian dia datang lagi sama Tuhan, Tuhan tolonglah saya, kira-kira seperti itu. Kemudian Yesus berkata, enggak baik roti yang diberikan kepada anak-anak dan dilemparkan kepada anjing. Nah, lalu si perempuan ini jawab, benar Tuhan, memang begitu, tapi anjing ini berharap remah-remahnya yang jatuh dari meja itu. Lalu kemudian Tuhan memuji imannya, imanmu bagus, imanmu luar biasa. Nah, sekarang pulang, anakmu sudah sembuh. Nah, kira-kira ceritanya begitu Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca kisah selengkapnya dalam Injil Matius dan Injil Markus, di situ dalam Alkitab sudah ada tulisannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik di sini, sudah berulang kali mungkin kita juga dengar bahwa perempuan ini bukanlah kelompok atau bukanlah bagian dari umat Allah. Karena dikatakan dia adalah orang Kanaan. Berarti soal keimanan itu enggak pernah dapat. Ya toh, enggak pernah belajar firman. Firman dalam pengertian ini adalah hukum Taurat. Dia enggak pernah dengar yang namanya hukum Taurat. Yang dia dengar cuma satu, bahwa ada seseorang yang namanya Yesus yang bisa menolong dia, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit, yang bisa melepaskan seseorang dari segala keterikatan dosa dan keterikatan kuasa kegelapan. Hanya satu itu yang pernah dia dengar. Dia tidak pernah belajar yang namanya firman, kalau dalam konteks kita ya bahasa kita, tapi dalam konteks orang Israel tentu dia tidak pernah belajar yang namanya hukum Taurat. Jadi soal keimanan, soal Allah yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, ajaib, perkasa, luar biasa dan sebagainya, dia tidak pernah belajar sama sekali. Yang dia tahu hanya satu, bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah seorang pribadi yang sanggup menolong dalam segala situasi dan keadaan. Maka ketika dia datang
ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke daerahnya, dia segera mencari. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk melihat di terjemahan versi Markus pasal ke-7, nanti kita kembali ke Matius pasal 15 ini. Markus pasal ke-7, dan beberapa hal inilah yang kemudian kita akan pelajari sama-sama supaya kita bisa mengalami atau merasakan apa yang juga dirasakan oleh perempuan Kanaan ini. Markus pasal ke-7 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Yesus tadi, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ini catatan ini tidak ada dalam Injil Matius tadi ya Bapak Ibu Saudara. Tersungkur itu tadi tidak ada. Nah, ini menjadi hal yang pertama yang akan kita pelajari sama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah perempuan ini mendengar tentang bahwa Yesus datang ke kotanya, datang di sekitar dia berada, maka kemudian dia segera mencari Yesus itu tadi. Dan ketika sudah ketemu dengan Yesus, yang dilakukan apa? Dia tersungkur Bapak Ibu Saudara. Nah, ada sebuah sikap yang luar biasa, menurut saya begitu. Begini, bahwa orang Kanaan tidak pernah, perempuan Kanaan ini tidak pernah mendengar hukum Taurat, tidak pernah mendengar hukum soal ibadah, gitu kan? Tapi yang dia tahu hanya Yesus yang bisa menyembuhkan, Yesus yang bisa menolong dan seterusnya. Artinya sikap tersungkur di depan kaki Yesus, di depan Yesus, itu bukanlah sikap yang mungkin dia mengerti sebagai sesuatu yang harus dilakukan kalau dia ketemu dengan Yesus. Walau mungkin dalam budayanya penyembah berhala, sikap tersungkur itu bisa saja ada, diajarkan gitu ya. Kalau menghadap dewa mungkin gitu kan, harus mempersembahkan sesuatu, sikapnya harus tersungkur, bisa saja. Tetapi soal Yesus, dia kan tidak kenal siapa Yesus, dia tidak pernah tahu siapa Yesus, dia tidak pernah ngerti bagaimana harus bersikap di depan Yesus. Tetapi karena dia mengerti bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang dapat menolong dia, maka ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tersungkur. Sikap merendahkan hati, sikap merendahkan diri, sikap berserah. Aku merasa aku gak bisa, aku butuh pertolonganmu, aku tersungkur. Nah, berapa banyak orang kadang-kadang kurang memiliki sikap merendahkan hati, merendahkan diri, merasa masih mampu menjalani semuanya dengan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita ingin bisa menghadapi, menjalani kehidupan yang tadi saya sudah katakan di depan, semakin tidak mengerti bagaimana situasi dan kondisinya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah sikap seperti seorang perempuan ini, merendahkan hati, merendahkan diri, tersungkur kalau dalam konteks cerita itu. Tapi dalam pemahaman kita, tersungkur adalah sebuah sikap merendahkan diri, tanda tidak mampu, tanda berserah, tanda Tuhan, aku udah tidak bisa ngapa-ngapain, aku hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Orang kalau sudah tersungkur, misalnya Bapak Ibu Saudara, orang yang tersungkur, terus kemudian orang yang di depannya melakukan apapun kepadanya, orang ini nggak akan tahu kan? Betul kan Bapak Ibu Saudara? Tanda bahwa misalnya nih, bahasa kasarnya, mohon maaf, bahasa kasarnya, mati pun dia nggak akan tahu. Tapi itulah sikap yang dimiliki oleh seorang perempuan Kanaan. Terus pokoknya bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Terserah mau jadi apa aku, karena tersungkur itu udah nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu Saudara. Dia mau digebuk, dia mau ditendang, atau maaf bicara misalnya dia mau dipenggal juga sudah tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu, aku terserah Tuhan, aku butuh pertolonganmu, yang jelas itu. Maka aku tersungkur di depan, tersungkur di hadapanmu Tuhan. Aku berserah, aku sudah tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kurang menyadari akan hal tersebut. Dia masih berusaha dengan kekuatannya sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang punya sikap, Tuhan aku dan tidak bisa apa-apa. Hanya Engkau satu-satunya yang aku andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang aku harapkan. Hanya Engkau satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalanku. Loh Pak, saya itu berserah sama Tuhan.
Mari kita lihat bersama-sama. Keberserahan kita itu sejauh apa? Sejauh mana? Berserah dalam konteks perempuan ini, dia sampai memiliki sikap tersungkur, sudah tidak ngerti apa-apa, mau jadi apa terserah, gitu kan saudara. Tapi berapa banyak orang masih berusaha kan, berpikir ya memang baguslah, namanya merencanakan, merancangkan sesuatu, ya bagus. Tapi dalam konteks tertentu terkadang Tuhan membutuhkan sikap ini, merendahkan diri, merendahkan hati, benar-benar pasrah sama Tuhan, mau jadi apa terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Terkadang orang berusaha begini begitu, kok mentok begini, mentok begitu. Mungkin memang Tuhan lagi kepingin itu semua, taruh semuanya, tanpa dipikirkan, tanpa dikerjakan, dan hanya tinggal di hadirat Tuhan. Mau jadi apa terserah. Mau makan apa terserah. Misalnya nggak dikasih makan sama Tuhan pun nggak masalah. Karena memang mungkin dalam satu titik tertentu Tuhan kepingin kita bersikap seperti itu. Tapi kadang-kadang kita masih mikir, wah kalau nanti aku tinggalkan semuanya itu dan ada di dalam hadirat Tuhan, apa ya, bagaimana dengan keluargaku dan seterusnya. Kalau Tuhan minta itu, ya kita harus kerjakan. Katakan amin. Kalau Tuhan minta itu, ya kita harus kerjakan. Ada seorang anak Tuhan, suatu ketika disuruh Tuhan keluar dari pekerjaannya. Lalu di tahap-tahap awal itu Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan suruh cuman baca Alkitab. Kalau tidak salah 8 tahun dia harus cuma baca Alkitab. Padahal dia seorang kepala keluarga. Tapi pada waktu dia dapat panggilan itu, dia suruh Tuhan keluar dari pekerjaannya yang sudah lumayanlah, sebut saja begitu ya, sudah bisa menghidupi keluarganya dan seterusnya. Tiba-tiba Tuhan suruh keluar dan pekerjaannya ngapain? Cuma baca Alkitab. Kalau saya tidak salah ingat 8 tahun dia harus lakukan itu. Baca Alkitab itu jadi pekerjaannya. Kadang-kadang dalam satu konteks tertentu memang tinggalkan semuanya itu dalam pengertian yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Kadang loh ya. Ya tergantung nanti bagaimana Tuhan bicara. Cuma maksud saya kita belajar dari perempuan ini adalah ya seperti itu. Kalau memang pada akhirnya Tuhan suruh tinggalkan semuanya, berserah, tersungkur, mau dia pakai sama Tuhan, ya pokoknya pasrah. Kalau toh pun Tuhan izinkan hari ini aku mati karena nggak makan, ya sudah, memang itu kehendak Tuhan. Istilahnya seperti itu. Tapi berulang kali sudah saya sampaikan, kalau kita berani buat Tuhan, cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, nggak mungkin mati kelaparan. Yang percaya katakan amin. Yang membuat kadang kita jadi merasa akan mati karena kelaparan kan pikiran kita. Kita yang terus berusaha dengan kekuatan kita sendiri, lupa mungkin lupa berserah seperti perempuan ini, tersungkur, pasrah, sudah terserah Tuhan. Mau dipenggal kepalanya ya nggak tahu, mau dipukul ya nggak tahu, mau diapain sudah nggak tahu. Pokoknya berserah. Kasih tahu kanan kiri, katakan berserah. Kadang-kadang di titik tertentu Tuhan minta itu, Bapak Ibu Saudara. Ya benar-benar nggak tinggalkan semuanya. Keluar dari semua yang sudah pernah Tuhan berikan kepada kita. Itu Tuhan yang kasih loh saudara. Dalam konteks orang yang tadi saya katakan 8 tahun hanya disuruh Tuhan baca Alkitab. Terus keluarganya makan enggak? Makan. Memang. Beberapa saat mereka mengalami kondisi di mana memang diindulkan sama Tuhan. Air saja harus cari gratisan. Tidak bisa bayar PDAM, dia punya mobil box kalau tidak salah, mobil apa yang bisa bawa sedikit. 2 tahun, sorry. 2 tahun kalau suruh baca Alkitab itu sudah sesuatu yang menurut saya haleluya. Bayangkan loh saudara, tanpa pekerjaan kerjanya cuman baca Alkitab, disuruh Tuhan tapi memang. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin dalam kondisi tertentu, mungkin konteksnya sedikit berbeda, enggak apa-apa. Tapi prinsipnya bahwa berserah, tersungkur,
berserah, sudah tanpa pikiran apapun, tanpa merasa bagaimanapun. Pokoknya intinya cuman terserah Tuhan. Mati sekarang ya siap, ndak makan ya siap. Ini dalam istilah ya Bapak Ibu Saudara. Mau dikapak-kapaki sama Tuhan ya sudah siap. Berserah yang pada level seperti itu kadang Tuhan pengen dari kita. Maka kemudian kita akan bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja berkarya. Memang kondisi si orang ini pada akhirnya ya itu tadi. Ambil air itu cari gratisan kemana? Ke pom. Pom kan ada keran air tuh saudara ya. Ngangsu di situ. Ya rai gedek saudara. Ya keluarganya muni-muni. Bojone anaknya ya muni-muni. Tapi karena dia ngerakin disuruh Tuhan. Nah ini pelajaran buat kita semua. Dalam sebuah keluarga kadang-kadang Tuhan suruh tertentu untuk dikerjakan oleh salah satu anggota keluarga kita. Nah kita sebagai yang tidak dengar suara Tuhan, gimana nih? Gitu loh saudara. Ada satu hamba Tuhan di Afrika yang gerejanya kalau saudara buka di internet bisa ada. Itu 3 kilo kali 3 kilometer. Ukuran gerejanya 3 kilometer kali 3 kilometer. Tapi itu dilalui dengan berdoa setiap hari 15 jam. Itu kira-kira nek keluargane ora tahu piknik, ngono to saudara. Ora tahu jajan soto. Kira-kira bengok-bengok mboten. Nah, itu kan pelajaran buat kita semua. Kadang-kadang disuruh salah satu anggota keluarga kita, entah anak, istri, suami, orang tua, disuruh Tuhan. Sebagai keluarga yang tidak dengar perintah dari Tuhan, sikap kita harus gimana nih? Ngomel-ngomel, nuntut-nuntut atau mengucap syukur. Atau ya sudah, karena engkau yang dapat suara dari Tuhan, dukung semuanya. Tapi kadang-kadang memang tidak siap. Karena yang dapat perintah cuma satu orang. Salah satu di antara keluarga kita. Tapi kalau itu yang disuruh Tuhan beneran, ya kita sebagai anggota keluarga yang tidak dapat suara dari Tuhan, ya harus bisa mensupportnya Bapak Ibu Saudara. Bayangin kalau tadi yang 15 jam sehari berdoa. Mikir jajan ning KFC ora saudara. Wis ora bakal mikir kuwi. Lah kira-kira keluargane sing ora tau dijajakke kuwi piye? Kok ayo nyoto-nyoto delok ngono toh ya, oh ya sembayang terus gitu kan saudara. Apakah kira-kira ada yang seperti itu gitu kan? Misalnya. Nah, pengertian-pengertian inilah yang mesti kita pahami Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kalau dalam sikap berserah, ya berserah, total. Kalau Tuhan minta segalanya, ya segalanya, total. Sampai pada akhirnya misalnya dalam konteks cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, harus menderita begini dalam konteks manusia gitu ya. Harus kekurangan ini, kekurangan itu. Ya harus siap, karena ini dalam rangka apa? Tersungkur. Mau dibawa kemana nih setelah tersungkur? Ya terserah Tuhan. Tidak ngerti mau dibawa apa oleh Tuhan. Tapi hasil akhir dari itu yang perlu kita pahami, bahwa itu adalah sebuah proses yang harus dijalani. Tadi sudah saya singgung bahwa perempuan ini akhirnya mengalami mujizat kan. Imannya dipuji sama Tuhan. Nah, kita lanjutkan ke Matius tadi Bapak Ibu Saudara. Matius 15. Lanjut ya. Ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, karena anakku sangat menderita. Ada semacam ungkapan permohonan yang mendalam. Kasihanilah aku ya Tuhan. Berapa banyak orang percaya itu memang punya kegiatan yang rajin berdoa. Rajin berdoa dalam doanya dia juga sudah memohon kepada Tuhan. Berdoa meminta kepada Tuhan. Salah tidak salah, tapi kadang-kadang butuh yang namanya permohonan yang mendalam. Kasihanilah aku ya Tuhan. Maksudnya tidak doa yang biasa gitu loh saudara. Mungkin butuh durasi yang lebih panjang misalnya begitu. Butuh disertai dengan puasa misalnya begitu.
Lalu doanya hanya tertuju pada satu hal yang kita butuhkan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Ada memang semacam, kalau saya merasakan keintiman yang mendalam. Selain tadi dia tersungkur, kemudian dalam kalimat yang disampaikannya, kasihani aku. Ada sebuah permohonan yang dalam yang disampaikan. Nah ini yang keluar dari hati Bapak Ibu Saudara pasti. Tidak mungkin hanya sekedar lip sync gitu ya. Hanya sekedar permohonan yang tiap hari kita ucapkan secara bibir. Tuhan dengar enggak? Pasti Tuhan dengar juga sih gitu ya. Cuma dalam hal-hal tertentu barangkali yaitu ada sebuah permohonan yang dalam sekali. Dalam sekali yang kita panjatkan kepada Tuhan. Demi apa? Mendapatkan sebuah pertolongan. Demi mendapatkan sebuah mujizat dalam hidup kita. Nah tadi saya singgung di depan situasinya kan enggak ngerti. Maka perlu yang namanya permohonan yang mendalam. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tidak menunggu ada persoalan datang. Jangan nunggu ada masalah menghampiri. Tapi sekarang miliki sebuah permohonan yang mendalam. Kenapa itu penting? Ya, karena permohonan yang mendalam akan selalu keluar dari hati. Kalau cuma sekedar pokok doa, itu biasanya cuma servis di mulut. Tuhan tolonglah bangsa kami, tolonglah kota kami. Tuhan kami minta jiwa-jiwa dan seterusnya dan sebagainya. Tapi kalau sudah Tuhan kasihanilah aku, itu sudah meluap dari hati. Maka Bapak Ibu Saudara kalau saya disuruh mimpin doa, biasanya dalam doa-doa misalnya doa kota begitu. Saya tidak pernah, Pak ini tolong berdoa buat bangsa dan negara, Pak itu tolong berdoa buat kota kita, Mbak ini tolong atau Ibu ini tolong berdoa buat gereja-gereja. Enggak yang seperti itu. Yang akhirnya bukannya saya menganggap itu enggak berkenan sama Tuhan, tidak gitu ya. Saya cuma ingin mengajak semua yang hadir itu berdoanya dari hati. Sebab kalau sudah ditunjuk beberapa teman tuh begini Bapak Ibu Saudara. Kalau nunjuk doa itu jadi Pak A, B, C, D itu sudah ditunjuk. Nanti tolong berdoa buat bangsa, buat kota, buat gereja gitu kan, buat kesatuan tubuh. Silakan berdoa, sudah. Nanti diem sampai 4 orang ini digilir berdoa, selesai baru ditunjuk doa penutup gitu kan Saudara. Nah itu suasananya menurut saya kok kayak biasa aja gitu. Doa yang rutinitas, servis mulut aja. Ya hanya sekedar berdoa, walaupun saya tidak menghakimi bahwa itu enggak berkenan sama Tuhan, tidak. Tapi karena itu sesuatu doa yang rutin dinaikkan. Walau memang itu menjadi sebuah kebutuhan, terus menjadi kebutuhan. Doa buat bangsa harus terus, doa buat kota juga harus terus, berdoa buat gereja-gereja juga harus terus, berdoa buat jiwa-jiwa juga harus terus, berdoa buat kesatuan tubuh juga harus terus. Tapi di momen itu apa sih yang sebenarnya Tuhan minta untuk kita naikkan kepadanya, itulah yang harus kita naikkan. Nah itulah permohonan yang mendalam, yang luapnya dari hati. Enggak hanya sekedar servis di mulut. Nah inilah yang mesti kita tingkatkan dalam beberapa hal dalam hidup kita. Saya tidak menyuruh saudara untuk berhenti berdoa. Seperti yang biasa Bapak Ibu Saudara mungkin sudah lakukan selama ini. Tiap kali jenengan bangun pagi, misalnya gitu ya, doain satu buat pekerjaan Tuhan, buat gembala sidang. Oh bagus itu Bapak Ibu Saudara, harus terus didoakan. Berdoa buat kota, berdoa buat bangsa, dan seterusnya. Tapi mulai belajarlah berdoa apa yang benar-benar ditaruh Tuhan saat itu, hari itu, pagi itu untuk didoakan. Itu yang namanya berdoa meluap dari hati. Supaya tidak terjebak pada rutinitas. Apakah itu salah? Tidak salah doa yang tadi saya katakan di depan. Tidak salah. Apakah itu tidak berkenan? Bukannya tidak berkenan. Semua ada ayatnya. Bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Setiap pokok doa, rutinitas bahkan sekalipun dinaikkan, tetap tidak sia-sia. Tapi butuh permohonan yang mendalam. Itu yang paling luar biasa. Kalau dalam istilah lain dalam Korintus dikatakan, aku bukanlah petinju yang sembarangan mukul. Tinju itu sembarangan mukul, kena enggak suatu saat? Ya kena juga.
KO enggak? Mungkin KO juga musuhnya. Tapi kan jadi sembarangan aja kan mukulnya. Belajar untuk punya strategi. Begitu des sekali pukul langsung KO. Energinya enggak terbuang banyak Bapak Ibu Saudara. Energinya enggak terbuang banyak. Nah sehingga kemudian doa yang mematikan itu istilahnya begitu ya. Doa yang mematahkan, menghancurkan lawan itu menjadi sangat-sangat efektif. Permohonan yang mendalam. Bapa, Tuhan kasihanilah aku. Ada permohonan yang mendalam. Yang meluap dari hati. Bukan sekedar permohonan dari lidah bibir. Saya rasa bahwa setiap kita sudah pernah punya pengalaman. Ada satu hal di mana kita benar-benar sampai wah doanya. Nah itu luapan yang dari hati. Itulah yang kita pengen setiap kali kita berdoa itu doa yang seperti itu. Sehingga doa yang seperti ini Bapak Ibu Saudara tidak selalu punya pokok doa di setiap kali dia datang sama Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan gak kepingin kita menaikkan permohonan. Tuhan pengen cuma kita nyenengin hatinya dengan apa? Pujian, penyembahan. Tapi kalau doa yang rutinitas pasti selalu punya pokok doa setiap kali dia datang sama Tuhan. Salah enggak? Oh enggak salah. Apakah dosa? Oh jelas tidak dosa. Semua jerih payah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Tapi belajar yuk berdoa secara efektif. Yaitu yang meluap dari hati. Nah itulah yang menyebabkan perempuan Kanaan ini mengalami mujizat. Karena doa yang mendalam. Doa yang mendalam seringkali justru adalah doa yang mematikan tadi saya katakan. Kenapa? Disitulah Tuhan pengen akarnya yang dihancurkan. Seringkali begitu. Tapi kalau doanya cuma yang rutinitas ya hanya sekedar seperti itu. Walau tidak sia-sia. Tapi tidak efektif karena tidak sampai pada akar. Nah yang meluap dari hati, yang permohonan mendalam itu seringkali yang Roh Kudus bawa untuk kita doakan bagian akarnya. Begitu sentuh akarnya sudah selesai, tinggal tunggu matinya aja. Pohon akarnya sudah potong, itu walaupun masih hijau di atasnya sekarang, 2-3 hari ke depan pasti akan menjadi kering. Karena akarnya pasti sudah dihabisi. Tapi kalau dipotong atasnya, akarnya akan masih bisa tumbuh. Nah ini yang sembarangan mukul, cedes, KO, bangun lagi, tumbang, bangun lagi, cedes, tumbang, bangun lagi. Mau sampai kapan saudara? Kesel kan? Padahal musuh kita itu tidak hanya sekedar roh jahat. Alkitab nulis musuh kita ada roh jahat, penguasa, penghulu, pemerintah di udara. Ada tingkatan level. Nah kalau doanya tidak permohonan yang mendalam, tidak sampai ke akar. Tumbuh lagi, tumbuh lagi, tumbuh lagi. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara, belajar dari perempuan ini, ada permohonan yang mendalam. Lanjut yuk bacanya. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ayat 23, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, yang mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Ada permohonan yang mendalam sebelumnya yang disampaikan. Pada waktu kemudian semacam ada penolakan, ya, jangan dipotong ini ya. Semacam ada penolakan. Aku kan cuma diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Lah perempuan ini kan bukan orang Israel. Secara nggak langsung kan Tuhan jadi ngomong kayak gini. Aku kan nggak diutus untuk menolong kamu. Aku hanya diutus untuk menolong orang Israel. Kamu bukan orang Israel, kamu orang Kanaan. Aku cuma diutus untuk mencari domba Israel yang hilang. Kamu bukan orang Israel, kamu bukan domba Israel. Jadi seolah-olah Yesus sedang ngomong, aku nggak akan nolong kamu. Kamu bukan bagian yang harus ditolong. Seolah-olah. Tapi perempuan ini tetap mendekat, tetap menyembah. Dan berkata, Tuhan tolonglah aku. Ada satu gairah untuk terus melekat pada Tuhan sekalipun seperti ditolak. Seolah-olah loh ya. Seolah-olah seperti ditolak.
Tapi ada terus sikap mendekat, mendekat, mendekat. Bahkan terus menyembah, menyembah, menyembah. Dalam bayangan saya, dipakainya kata menyembah ini untuk menunjukkan bagaimana dia tetap tersungkur di depan Yesus untuk meminta pertolongannya. Sampai pertolongan itu datang. Nah, kadang-kadang yaitu tadi Bapak Ibu Saudara yang tadi saya sampaikan di awal. Kadang-kadang ketika orang berdoa dan seolah-olah seperti nggak ada lagi jawaban, nggak ada semacam tanda-tanda bahwa ini akan ada pertolongan dari Tuhan, dia selesai berdoa, dia berhenti berdoa. Manusiawi nggak? Ya manusiawi. Tapi kalau kepingin ngalami mujizat, kepingin menggerakkan belas kasihan Tuhan turun, ya harus terus menyembah, harus terus mendekat pada Tuhan. Harus terus memohon kepada Tuhan. Terus di bagian lain Yesus pernah mengatakan tentang tidak jemu-jemu berdoa, yaitu perumpamaan tentang seorang perempuan yang ingin perkaranya dibela oleh Pak Hakim itu kan. Terus saja datang, terus saja datang, terus saja datang. Nah Tuhan kepengen juga begitu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun seolah-olah belum ada tanda-tanda apa-apa. Atau bahasa kasarnya seperti yang terjadi pada perempuan ini. Aku cuma disuruh untuk nolong domba Israel yang hilang. Kamu bukan domba Israel yang hilang. Kamu justru bukan masuk dalam kelompok Israel yang harus dicari. Seolah-olah mungkin ada kata-kata itu muncul dalam diri kita. Tetaplah mendekat, tetaplah tersungkur, tetaplah menyembah, dan tetaplah berharap pertolongan dari Tuhan. Katakan amin. Karena itulah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Setelah dikatakan aku hanya diutus untuk domba Israel, dia tetap mendekat, menyembah dan memohon. Lalu Yesus masih menjawab lagi, enggak bagus loh roti yang dikasihkan anak-anak itu dilemparkan kepada anjing. Ini kan sebuah statement yang cukup menohok gitu kan saudara ya. Enggak bagus loh roti yang disediakan untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Perempuan ini ngerti yang dimaksud adalah dia. Benar Tuhan, tapi anjing itu berharap remah-remahnya saja. Jadi istilahnya dalam bahasa saya, weslah Tuhan, ndak apa-apa. Sekalipun aku cuma dapat cipratannya saja. Cipratannya itu apa sih bahasa Indonesianya? Remukannya, gogrokane, rontokane. Kami itu dulu sekali, tapi sekarang sudah jarang. Bukan jarang, sudah hampir tidak pernah. Dulu sekali gitu ya. Kalau ke taman itu perginya malam saudara. Di situ kan ada bakul gorengan pojokan yang sebelah timur itu kan. Nah kalau pengen cari gorengan di situ pasti sudah hampir yang tutup begitu. Kenapa? Tujuannya jaluk remuan saudara. Tukune mung 3.000 gorengane, Mas jaluk remuane itu sak plastik. Lumayan kan saudara. Gantine kerupuk di rumah gitu ya. Remuan. Ya kalau itu sih konteksnya remuannya enak ya, gurih. Nah, kalau saudara remuan roti itu bentuknya kayak ngopo coba? Ditemplek ilet hilang gitu kan, serak rasa apa-apa. Ya itu hanya intermezzo sih. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan bahwa dia menyadari keberadaannya. Tuhan ngomong soal roti yang dikasihkan kepada anak-anak gak patut kalau dilemparkan kepada anjing. Dia ngerti, menyadari atas keberadaan kita di depan Tuhan. Tuhan, aku sadar, aku tuh sudah terlalu banyak mendapatkan anugerah dan kasih karunia daripadamu. Aku dulu yang berdosa, sudah Engkau selamatkan. Aku dulu yang harusnya mati binasa, sudah Engkau hargai. Aku yang seharusnya dibuang, disingkirkan, Engkau sudah mengangkat aku dan menjadikan biji matamu. Tapi kali ini aku masih terus tetap berharap anugerah-Mu yang besar. Walau mungkin Tuhan
cuma dapat remahannya, rontokannya aja nggak apa-apa Tuhan. Istilahnya begitu. Tapi percayalah, karena kita ini anaknya, katakan amin. Apa yang jadi punya bapak, punya siapa? Punya anak. Kenapa? Firman Tuhan udah ngomong. Yohanes 1 ayat 12 kan? Yesus sudah mengangkat kita jadi anaknya. Dan karena kita anak, kita berhak dapat warisan. Ya, warisan bicaranya nanti. Tapi sekarang, ya berdasarkan itu. Karena aku anak, maka apa yang punya bapak, punya anak juga. Maka percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita terus berharap kepada Tuhan, terus melekat, mendekat, merendahkan hati, merendahkan diri, pasrah bongkoan sama Tuhan. Percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara, kita semua tidak hanya akan mendapat remah-remahnya saja, katakan amin. Tapi dapat fasilitas utama karena kita adalah anaknya. Tapi jangan itu menjadi kesombongan. Pastilah, makanya kemudian doanya rutinitas gitu kan. Doanya sekedar ya, kalau longgar berdoa, kalau nggak longgar nggak berdoa, misalnya begitu. Kalau longgar pelayanan, kalau nggak longgar nggak pelayanan. Kalau longgar ibadah, kalau nggak longgar nggak ibadah, misalnya begitu. Jangan hanya kita anak, ya jangan begitu juga gitu maksudnya. Tapi sikap inilah, prinsip inilah yang harus kita miliki, maksudnya begitu. Bahwa Tuhan udah dah, kalau memang Tuhan, aku hanya dapat remahnya saja, enggak apa-apa. Karena aku percaya remah pun itu berkuasa atas hidupku. Jamah jumbai jubah Yesus aja menyembuhkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kena goncangan air kolam Bethesda aja sembuh Bapak Ibu Saudara. Prinsipnya begitu, supaya kita enggak jadi sombong di hadapan Tuhan. Tapi percayalah, yang kita dapat bukan hanya remah-remah, tapi fasilitas utama. Kasih tahu kanan kiri, katakan, Anda pasti dapat fasilitas utama dari Tuhan. Anda dapat fasilitas utama dari Tuhan. Karena kita anak, cuma sikap hatinya harus seperti perempuan ini. Tuhan sidik, wah enggak apa-apa lah Tuhan. Ning percaya pasti enggak dapat sidik, dapatnya banyak. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sikap hatinya prinsip. Di sini yang diajarkan adalah sikap hatinya. Tuhan, aku tahu, ya ibarat kata lah ya, ibarat kata Tuhan itu mungkin lagi sibuk atau enggak lah, Tuhan juga enggak akan sesibuk itu juga. Tapi ini hanya dalam membahasakan diri kita di hadapan Tuhan, remahnya saja cukup buat aku. Sedikit saja dari anugerahmu yang besar luar biasa saja cukup bagiku. Itu untuk melatih kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri. Nganggep Tuhan aku nggak bisa apa-apa kalau nggak karena anugerah Tuhan, gitu loh saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memiliki prinsip ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mendapatkan atau menarik belas kasihan Tuhan, itu menjadi sangat penting. Nanti situasinya memang kita nggak tahu ya akan jadi seperti apa. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, waktu kita bisa punya sikap kayak perempuan ini, kita datang sama Tuhan, berharapnya sepenuhnya sama Tuhan. Apapun kata Tuhan, pokoknya tetap berharap sama Tuhan. Nah istilahnya kalau dalam bahasa tadi ya, bahasa perempuan ini sepertinya sudah kayak ditolak. Nggak patut, kamu nggak akan terima apa-apa. Nggak apa-apalah. Misalnya nggak terima apa-apa juga nggak apa-apa. Remah-remahnya saja cukup. Istilahnya begitu. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, datang terus sama Tuhan, melekat terus sama Tuhan. Sambil tentu saja kita memperbaiki diri kita. Merendahkan hati, tersungkur, nyembah Tuhan, itu sikap tanda kita juga memperbaiki diri kita Bapak Ibu Saudara. Jadi sambil kita menata hidup kita, sambil kita memperbaiki keberadaan kita di hadapan Tuhan, sambil kita terus melekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mendekat padanya, terus menyembah Dia apapun yang terjadi. Kalau memang ada harga yang harus dibayar untuk kita boleh ngalami sesuatu, ya kita bayar harganya. Kapan hari saya dan Ibu Gembala melayani seseorang yang sakit ya, dan cukup lama sakitnya. Kemudian di waktu
itu Tuhan seperti mengingatkan, Pak, coba tentang nasar. Apakah ada nasar yang pernah diucapkan tapi belum digenapi? Karena kalau dulu pernah ngomong janji sama Tuhan, Tuhan nanti kalau aku udah begini, aku akan kayak begini misalnya. Itu belum ditepati, itu akan membawa hal yang sangat buruk dalam hidup kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah janji sesuatu, misalnya loh ya, saya nggak tahu. Tapi kemudian lupa, ngalami sesuatu, kok kayaknya udah berdoa, udah didoakan juga, udah puasa juga, kok enggak selesai-selesai ya. Barangkali mungkin ada janji yang kita lupa. Nah coba berdoa sama Tuhan, Tuhan adakah janji yang pernah aku ucapkan yang belum aku genapi, sehingga aku ngalami seperti ini hari ini misalnya. Lalu yang kedua, sebaliknya, mungkin butuh janji, butuh nazar supaya terlepas dari kondisi itu. Misalnya dalam yang kemarin saya katakan, mungkin Bapak perlu ngomong, Tuhan nek aku sembuh, aku akan melakukan ini buat Tuhan, misalnya begitu. Beberapa orang juga begitu Bapak Ibu Saudara, sakit bertahun-tahun didoakan nggak sembuh-sembuh, kemudian Tuhan pengen dia bernasar. Nasarnya dia katakan, Tuhan kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sembuh saudara. Nah kadang-kadang ada masalah-masalah tertentu yang mungkin panjang atau sakit penyakit yang panjang. Itu tentang nazar juga bisa. Nah maksudnya cuma begini Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam situasi kondisi keadaan yang kita alami, ada sesuatu yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang terkait dengan hati dan sebagainya itu selesai. Kalau itu masalah-masalah karakter yang gak bagus, selesai. Kalau ada masalah kepahitan dan lain sebagainya yang serupa, selesai dengan Tuhan. Masalah keterikatan-keterikatan, selesai dengan Tuhan. Juga masalah janji-janji. Butuh janji atau tentang janji yang belum digenapi, ditepati, harus selesai. Sambil itu kita selesaikan, sambil terus melekat kepada Tuhan, katakan amin. Supaya apa? Semakin hari, semakin kita itu akan mendapatkan anugerah kemurahan Tuhan yang sangat besar. Perempuan ini tidak bisa mendapatkan pertolongan dari manapun, kecuali dia datang kepada Yesus dan kemudian dia berserah pada Tuhan. Dan hasilnya Yesus berkata, saudara bisa bayangkan kan, Yesus tidak perlu sampai ke rumahnya. Hanya karena melihat iman ibu ini, perempuan ini, Yesus berkata, ibu imanmu luar biasa, anakmu sudah sembuh sekarang. Detik itu juga, saat itu juga, waktu iman itu terkoneksi dengan anugerah Tuhan, mujizat langsung terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang apa yang menjadi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan? Mari sama-sama melekat, mendekat pada Tuhan. Kita akan terima mujizat itu, kita akan terima belas kasihan Tuhan yang besar itu dalam hidup kita. Mari kita kembali datang. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Mari belajar untuk bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita, agar kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, agar kita mendapatkan pertolongan, agar kita mendapatkan mujizat yang dari Tuhan. Butuh harga yang harus dibayar, butuh kerendahan hati untuk mendekat, melekat, menyembah Tuhan, tersungkur di hadapan Tuhan, berharap kasih karunia-Nya saja. Dan pasti kita akan mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku
lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari lagi katakan bersama-sama dengan segenap hati, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Mari yakini dan imani, aku terlebih besar. Percaya setiap janji-Nya, percaya anugerah-Nya yang besar masih sangat berlimpah-limpah bagi setiap kita. Mari datang dengan sungguh-sungguh kepada-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Setiap kita yang hari ini mungkin merasa bahwa Tuhan tolonglah aku dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara. Mungkin bukan sebuah persoalan yang berat seperti yang dialami oleh perempuan ini, sebuah kondisi di mana anaknya kerasukan setan, atau mungkin juga saudara nggak mengalami penyakit yang berat
seperti misalnya mungkin kanker jantung akut dan lain sebagainya. Mungkin hanya masalah sederhana bahwa saudara mungkin butuh pertolongan Tuhan dalam hal-hal tertentu, mungkin dalam hal keluarga, dalam hal sekolah anak, dalam kebutuhan sehari-hari, atau apapun saja, di mana saudara butuh pertolongan. Atau mungkin saudara hanya sedang bergumul, Tuhan pakai aku lebih lagi dari yang sebelumnya. Mungkin saudara sedang bergumul dengan itu juga. Tidak apa-apa saudara. Intinya adalah berapa banyak di antara saudara yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kasih karunia, membutuhkan anugerah, bahkan mungkin membutuhkan mujizat yang kreatif dari Tuhan. Bapak Ibu saudara bisa bangkit berdiri dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh berharap anugerah dan kasih kemurahannya tercurah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari buka hati kita sama-sama katakan, kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sampai anugerahnya tercurah bagi kita semua. Sembah Dia sampai kita merasakan kuasa urapan hadiratnya menjamah menyentuh hidup kita, menjamah menyentuh hati kita. Sembah Dia.
Mari senangkan hati Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Sampai selama-lamanya Yesus. Haleluya. Allah yang diagungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Sampai selama-lamanya kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Berapa banyak setiap kita yang sungguh-sungguh merindukan kemurahan dan anugerah-Nya. Mari datang dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Mari rendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Percaya saudara, percaya malam hari ini saudara mendapatkan jawaban itu. Apa yang menjadi pergumulan saudara malam hari ini, saudara terima itu. Imani, yakini. Saudara yang sungguh-sungguh merindukan kemurahan-Nya, mari tengadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, yakini, percayai. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, percaya ada mujizat. Mari katakan dengan iman. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yakini, percayai sementara saudara menaikkan pujian ini, mujizat itu terjadi.
Pertolongan itu datang, anugerah itu tercurah bagi kita. Aku percaya, aku percaya. Kami deklarasikan ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat percaya masih ada mujizat bagi kami yang percaya dan berharap dengan sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Maka sekarang demi nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan keajaiban, mujizat, anugerah-Mu yang besar, malam hari ini tercurah bagi kami semua. Mujizat terjadi, anugerah dinyatakan, pertolongan Tuhan terjadi bagi kami semua. Kami terima Tuhan, kami terima itu sekarang demi nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi pertolongan Tuhan, tercurah anugerah Tuhan bagi setiap kami di demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan bagi kami semua, terjadi, tergenapi, termeterai demi nama Yesus. Aku percaya ada perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat, perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku mari dengan lebih sungguh lagi katakan dengan iman, nyatakan, deklarasikan, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Demi nama Yesus, aku berkatakan, aku nyatakan, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan terjadi, anugerah Tuhan tercurah bagi kami semua. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.